Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru hebat, negara kuat. Kembali bertemu lagi dengan saya Rahmat Patansi di pembelajaran Bahasa Indonesia materi untuk kelas 12 tingkatan MA, SMK ataupun SMA. Jadi materi kita kali ini berjudul menulis surat lamaran pekerjaan. Sebelum kita lanjut, kalian berdoa terlebih dahulu. Silakan berdoa. Terima kasih. Lanjut ya. Semoga kita selalu terlindung dan selalu terbebas dari wabah virus corona. Dan jangan lupa di setiap aktivitas yang Anda lakukan, setelah selesai melakukannya, silakan cuci tangan Anda menggunakan sabun. Dan tetap patuhi protokol kesehatan untuk kepentingan kita bersama. Jadi pada dasarnya menulis surat lamaran pekerjaan itu sangat-sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena surat lamaran pekerjaan itu akan bersifat mempengaruhi apakah kita akan diterima di instansi yang kita lamar atau tidak. Pada dasarnya surat lamaran pekerjaan itu biasanya diminta menggunakan huruf kapital atau huruf besar semuanya dan ditulis tangan sendiri. Jadi ditulis secara pribadi oleh kita, menggunakan tulisan kita sendiri, upaya kita sendiri, dan menggunakan huruf kapital. Dan ingat, surat lamaran ini tidak mudah ditulis. Jika itu hanya diketik, pasti sangat mudah. Tapi jika itu ditulis tangan, itu sangat-sangat susah. Karena saya sendiri juga mengalami surat lamaran pekerjaan, itu saya tulis itu sampai dengan beberapa kali, baru bisa jadi ya. Ingat ya, surat lamaran pekerjaan tidak boleh ada kesalahan sekecil apapun. Saya ingatkan kepada Anda, karena Anda sudah kelas 3 atau kelas 12, sebentar lagi akan keluar dari sekolah ini. Jadi saya ingatkan kepada Anda, untuk menulis surat lamaran pekerjaan, tidak boleh ada kesalahan sedikit pun. Jangankan kesalahan, apapun yang mengotori kertas, itu tidak boleh. Kertas harus bersih dari debu yang bisa merusak kualitas kertas, karena di situ akan diperhatikan bahwa jika surat lamaran yang Anda tulis itu bersih dan bagus hasilnya, maka dari situlah si penilai bisa menilai bahwa kalian adalah orang yang teliti dalam menulis segala sesuatu. Dari situ orang tersebut bisa menilai kepribadian Anda. Paham ya? Surat lamaran pekerjaan merupakan surat yang berisi permohonan untuk bekerja di suatu lembaga. Pada umumnya surat ini memiliki bagian-bagian yang berisi identitas diri, jasa yang dapat diberikan, pendidikan, kecakapan, keahlian, serta pengalaman. Bagian-bagian ini sering disebut juga kualifikasi pelamar. Nanti sebentar saya akan berikan contoh surat lamaran pekerjaan yang saya tulis pribadi. Nanti kalian sebentar akan lihat ya contohnya. Nanti sebentar saya akan berikan contoh. Jadi silakan perhatikan di layar Anda masing-masing untuk memahami apa yang saya jelaskan, dan tolong didengarkan dengan baik-baik. Saksikan video ini ataupun tonton video ini sampai dengan selesai ya, agar tidak terjadi kesalahan pemahaman. Surat lamaran pekerjaan berisi permohonan untuk bekerja pada suatu tempat. Untuk dapat mendalami surat lamaran pekerjaan, kamu harus banyak membaca dan belajar menyusun surat lamaran pekerjaan. Jadi perhatikan ini ya. Perhatikan diagramnya. Menulis surat lamaran pekerjaan. Ini contoh diagram. Contoh diagram materi. Jangan lupa dicatat ya. Mengidentifikasi isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Ini ya, materi kita akan membahas tentang mengidentifikasi isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Ini contoh yang diketik ya. Ini contoh yang diketik. Jadi tanggal itu harus berada di pojok kanan atas. Pojok kanan atas. Seperti Anda lihat di layar Anda. Seperti ini ya.
Ini contoh surat lamaran yang diketik, dan sebenarnya pada masing-masing instansi tergantung. Jadi ada yang meminta harus ditulis menggunakan huruf kapital, dan ada yang dicampur huruf besar huruf kecil sesuai dengan panduan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dan kenapa ini di huruf besar, menggunakan huruf besar, karena ini adalah nama ya, nama dari perusahaan yang akan dilamar, PT Jaya Sentosa. Paham ya? Seperti ini contohnya jika diketik menggunakan komputer atau laptop. Dan harus ditulis juga sedemikian rupa keterangan ya, keterangan seperti ini. Fotokopi ijazah terakhir sesuai dengan apa yang diminta oleh instansi ya. Jangan lupa Anda tulis seperti ini sesuai dengan instansi yang mintakan kepada Anda. Dan lupa ditanda tangan juga, hormat saya. Nama lengkap harusnya di sini ya. Ini hanya contoh. Jadi di sini harus ditulis dengan nama lengkap, dan harus juga dilengkapi dengan materai jika diminta oleh instansi tersebut. Mulai dengan melihat keterampilan dan berbasis surat jika ditulis tangan, apakah tulisannya ditata dengan baik tanpa ada huruf yang salah. Jika digunakan komputer, maka format tulisan dan cetak hasilnya baik dan jelas ya, berdasarkan contoh di atas. Hal terpenting lainnya harus diperhatikan dalam sebuah surat lamaran adalah bahasa yang digunakan ya. Bahasa yang kita gunakan atau kalimat ataupun kata yang kita gunakan, artinya bahasa ya, bahasa yang kita gunakan haruslah bahasa yang formal ya, bahasa yang sudah ditata dengan baik oleh bahasa Indonesia. Jadi KBBI ya, kita tidak boleh menggunakan bahasa yang tidak formal. Nanti itu merupakan sebuah kesalahan yang sangat fatal, paham ya? Silakan kalian lihat. Saya yang bertanda tangan di bawah ini. Nama, silakan dilihat ini ya, harus nama lengkap ya. Di dalam surat lamaran terdapat pula argumentasi berikut ini. Jadi perhatikan juga ini ya. Setelah ini, bagian pertamanya masuk pada bagian keduanya, yaitu ini ya. Jika dicermati paparan di atas, surat lamaran tergolong ke dalam jenis eksposisi. Penjelasan ya, eksposisi penjelasan. Sesuai dengan pengertiannya bahwa surat lamaran pekerjaan adalah surat dari seorang yang memerlukan pekerjaan kepada orang atau pejabat yang dapat memberikannya pekerjaan ataupun jabatan. Paham ya? Penyenisan surat lamaran. Sebelum kita masuk di sini, saya akan berikan contoh kepada Anda. Ini adalah surat lamaran pribadi yang saya tulis sendiri. Jadi silakan kalian lihat. Ini ditulis huruf besar semua. Ilmu Mata 18 November 2019. Jadi di sini saya tulis alamat yang tertera pada KTP ya. Alamat yang tertera pada KTP. Jadi data yang kita masukkan haruslah data yang sesuai dengan KTP. Paham ya? Perihal permohonan pengangkatan calon pegawai negeri sipil daerah. Ini ya perihalnya ya. Kepada YTH, tidak apa-apa disingkat. Bapak Bupati Bolang Mongondo Selatan di tempat. Bisa juga di tempat, bisa juga di Bolang Mongondo Selatan. Bisa juga seperti itu. Yang bertanda tangan di bawah ini. Jadi saya sudah tidak menggunakan lagi kata saya yang bertanda tangan di bawah ini, karena saya benar-benar yang menulis sendiri. Jadi yang saya tulis yang bertanda tangan di bawah ini. Nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, agama, kualifikasi pendidikan, lokasi unit kerja, alamat sesuai dengan KTP yang ada, nomor telepon. Dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak, kiranya saya dapat diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Bolang Mongondo Selatan. Seperti ini ya. Adapun yang dilampirkan seperti ini,
Silakan baca. Dan karena dimintakan untuk menggunakan materai 6.000 pada waktu itu, jadi saya menggunakan materai 6.000. Dan ingat, tanda tangan yang kalian lakukan harus mengenai materai 6.000 tersebut, tidak boleh tidak menyentuh materai 6.000 ya, paham ya? Jika ada yang kalian tidak dimengerti dan dipahami, silakan ditanyakan ya. Lanjut ya, untuk materi yang tadi. Yang pertama, surat lamaran pekerjaan yang digabungkan dengan riwayat hidup atau kurikulum vitae. Dalam cara ini riwayat hidup termasuk jenis isi surat karena isinya berupa gabungan. Cara ini juga disebut dengan model gabungan. Jadi tergantung dari yang diminta oleh instansi masing-masing. Jika instansi tersebut atau tempat yang Anda lamar tidak meminta format tertentu, maka Anda silakan lihat panduan di Google yang baik agar Anda tidak salah menulisnya. Paham ya? Tapi jika instansi atau tempat yang Anda minta menggunakan format tertentu, maka ikutilah format yang diminta oleh instansi atau tempat yang Anda lamar tersebut. Lanjut ya. Ini Balikpapan 20 November 2015. Ini ditulis menggunakan komputer atau laptop, diketik ya artinya. Silakan kalian lihat. Tanda tangannya juga seperti ini. Silakan kalian lihat ya. Ini contoh menggunakan kurikulum vitae. Ditemukan hal penting harus dilampirkan sebagai seorang pelamar. Nah, juga jika Anda memiliki sertifikat-sertifikat, silakan Anda lampirkan bersama dengan surat lamaran ini agar hal tersebut menjadi pertimbangan ya. Jika Anda memiliki sertifikat seperti sertifikat komputer atau sertifikat penunjang lainnya, prestasi-prestasi lainnya, silakan Anda lampirkan agar itu menjadi bahan pertimbangan atau poin tersendiri untuk Anda diterima di tempat tersebut. Paham ya? Memang hal tersebut tidak diminta secara langsung oleh perusahaan tersebut atau oleh tempat yang Anda lamar, tetapi alangkah baiknya Anda menyempatkan diri untuk menyelipkan pendukung tersebut ke surat lamaran Anda agar hal tersebut menjadi bahan pertimbangan untuk Anda. Artinya menjadi poin tambahan tersendiri ya, paham ya? Menentukan isi dan sistematika surat lamaran. Ini adalah isinya ya, isi dari surat lamaran. Jadi menentukan isi dan sistematikanya. Sistematika sudah diatur oleh bahasa Indonesia sendiri dengan baik dan benar. Jadi kalian tidak perlu membuat aturan yang baru. Jadi menentukan isi dan sistematika. Jadi formatnya sudah ada, silakan kalian lihat saja dan ikuti format yang sudah ada agar tidak terjadi kesalahan. Paham ya? Jenis surat lamaran, surat untuk teman. Jadi surat lamaran dan surat pribadi ataupun surat resmi itu beda ya, tidak sama. Nanti saya akan berikan contoh juga tentang surat resmi. Saya yakin Anda pernah melihat tentang surat resmi, yaitu surat undangan rapat wali ya, undangan rapat orang tua yang dilakukan di sekolah. Pernah kan kalian lihat seperti itu? Saya akan berikan contoh juga nanti. Nah, ini lanjut ya, ini adalah contoh surat resmi. Ini adalah contoh surat resmi. Jadi, jika itu berasal dari instansi di sekolah, ini contoh yang sekolah punya ya, yang dimiliki oleh sekolah. Ini adalah logo dari Kementerian Agama, dan ini adalah logo dari yayasan atau yayasan pendidikan ya, atau sekolah. Jika kalian memiliki logo sekolah, maka ditaruh di sini adalah logo sekolah, dan di sini adalah logo pemerintah
jika kalian di bawah pemerintah, maka di sini harus logo pemerintah. Pemerintah provinsi atau pemerintah kota ya. Dan di sini karena kami di bawah naungan Kementerian Agama, maka kita menaruh logo kementerian. Dan di sini kementerian, lihat ya, perhatikan dengan baik. Kementerian Agama di bold karena ini merupakan kop yang penting. Ini namanya kop surat ya. Ini adalah kop surat. Madrasah Sanawiyah Al-Hikmah Megutat Kota Mobagu. Ini adalah nama sekolah. Terus ini nama jalan diberi huruf miring dan di bold. Nomor, ini nomor surat ya, nomor surat keluar ya. Nomor surat keluar. Dan ini adalah kode dari surat. Ini kodenya. Ini bulan ketiga ya, bulan ketiga tahun 2019. Paham ya? Ini nomor surat, ini kode surat, ini bulan, ini tahun. Sifat surat penting. Lampiran, kenapa dikosongkan? Karena lampirannya tidak ada. Tapi jika surat itu lebih dari satu halaman, maka ditulis di sini lampiran 2 halaman ya, 2 hal. Jadi ditulis 2 hal seperti ini ya. 2 hal, artinya 2 halaman, atau bisa juga ditulis lengkap 2 halaman. Seperti itu ya. Jika kalian memiliki lebih dari 1 lembar, paham ya? Berikut. Kepada yang terhormat Bapak garing Ibu Wali Murid di tempat. Salam di huruf miring. Kenapa di huruf miring? Karena setiap kata atau kalimat yang bukan berasal dari bahasa Indonesia, maka dia harus dimiringkan. Paham ya? Tetapi mungkin ada pertanyaan juga dari Anda, kenapa nama jalan dimiringkan? Karena ini menandakan masih berkaitan dengan kop surat ya, dan ini memang harus dimiringkan. Aturan di bahasa Indonesia ini harus memang dimiringkan. Paham ya? Dan sebenarnya untuk bahasa Indonesia sendiri, jalan itu tidak bisa ditulis JLN ya, harus jelas ya, harus lengkap, jalan. Jadi tidak bisa JLN. Dan setiap kata harus diawali dengan huruf kapital. Karena itu sudah menjadi aturan dari bahasa Indonesia itu sendiri. Paham ya? Ini namanya dimasukkan ke dalam sedikit, yaitu baris baru ya, baris baru. Dan diakhiri dengan titik, terus juga baris baru. Karena demikian pemberitahuan ini atas kerjasama atau perhatian garingnya. Perhatiannya disampaikan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. WRWB disingkat, tidak apa-apa. Ditulis lengkap juga tidak apa-apa. Tanggal surat itu tidak sama dengan surat lamaran yang tadi ya. Jika surat lamaran tadi tanggalnya dicantumkan di atas seperti ini. Dicantumkan di atas seperti ini. Itu hanya berlaku untuk surat lamaran ya. Tapi jika itu surat resmi, surat lamaran juga resmi karena dibumbui dengan materi 6.000, dan ini juga memang permintaan. Jadi ini secara resmi ya, surat resmi ya. Ini juga resmi. Tanggalnya taruh di bawah setelah salam ya. Dan ini mengetahui ketua panitia, bendahara. Siapa ketua panitianya? Waktu itu adalah Pak Romi Daun SPD, dan bendahara waktu itu adalah Ibu Yumi, dan kepala sekolah waktu itu adalah Pak Mukhtar. Dan di sini diselipkan sebuah catatan, akan tetapi tidak melebihi dari 1 halaman. Paham ya? Ini contohnya. Jika ada hal yang kalian kurang memahami dan kalian kurang mengerti, silahkan ditanyakan ya, nanti akan saya jawab. Isi surat lamaran, isi sistematika. Menemukan hal penting dalam surat lamaran. Menemukan hal penting, tapi menurut saya semua hal yang ada dalam surat lamaran itu adalah hal-hal penting. Tapi yang paling penting
dalam surat lamaran tersebut adalah biodata kita ya, harus lengkap. Harus lengkap biodata kita dan sesuai dengan KTP. Paham ya? Jadi untuk pertemuan kita kali ini sampai di sini dulu, dan jika ada hal yang kalian tidak mengerti, silakan kalian tanyakan ke saya, dan tugas Anda, saya akan memberikan tugas kepada Anda. Buatlah surat lamaran pekerjaan ya, seperti yang saya contohkan tadi. Seperti ini ya, surat lamaran pekerjaan seperti ini. Seperti ini ya. Surat lamaran pekerjaan seperti ini. Tapi tidak perlu Anda menggunakan materai. Silakan kalian ikuti surat lamaran pekerjaan seperti ini. Tetapi dengan data yang Anda miliki. Tidak usah, di sini harus diganti ya, perihal permohonan di sini juga diganti. Jadi isi surat ini ditujukan kepada sekolah Madrasah Aliyah Al-Hikmah Kota Mobagu. Jadi di sini kepada YTH Bapak Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Al-Hikmah Mugutat Kota Mobagu, atau kepada Bapak Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Kota Mobagu. Seperti itu ya. Perihal permohonan, jadi sini permohonan pengangkatan ya, jadi ini diganti permohonan, jadi permohonan pekerjaan, perihal permohonan pekerjaan, seperti itu ya. Dan jangan lupa ditulis menggunakan huruf kapital. Data ini isi dengan sesuai dengan data Anda yang ada di ijazah, karena Anda belum memiliki KTP. Jika sudah ya silakan diisi sesuai dengan KTP. Tapi untuk kualifikasi pendidikan ini dihilangkan, silakan dihilangkan saja. Dan unit kerja ini dihilangkan juga. Jadi yang Anda tulis hanya nama, tempat, tanggal lahir, jenis kelamin, agama, alamat, dan nomor telepon. Seperti itu ya. Untuk poin-poin itu sendiri, ada poin-poin yang Anda hilangkan. Fotokopi ijazah harus ditulis, fotokopi transkrip nilai fotokopi ijazah ditulis, transkrip nilai dihilangkan juga, pas foto ditulis, surat pernyataan ditulis juga. Surat pernyataan tidak akan, ini tidak usah ditulis yang poin kelima. Poin ke-6 ditulis. Poin ke-7 dan ke-8 tidak usah ditulis. Jadi yang tidak usah ditulis poin-poin yang saya sebutkan tadi ya. Tolong diperhatikan. Nanti ini akan saya periksa ya untuk pertemuan selanjutnya. Ingat, jika masih ada hal yang kalian kurang paham atau bingung, silakan ditanyakan ke saya, nanti insya Allah akan saya jawab. Terima kasih. Semoga apa yang saya jelaskan bermanfaat untuk kalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.